Semua orang takut resiko, tapi tanpa resiko lu nggak bakal kemana-mana. Semua di hidup ini ada resiko. Kalian pengen jadi pengusaha, buka bisnis, jualan barang, ada resiko barang nggak laku. Ada resiko bisnis yang kalian buka bisa tutup. Kalian jadi karyawan pun itu juga ada resikonya. Bisa jadi perusahaannya tutup, bisa jadi kalian juga di PHK. Investasi pun juga sama. Kalian investasi mau di Bitcoin, mau di saham, mau di emas, di properti, semua punya resikonya masing-masing. Jadi di dunia ini tidak ada yang namanya zero risk atau tanpa resiko. Makanya saya bilang kalau ada partner bisnis atau siapapun yang menawarkan zero risk, baik itu di investasi maupun di dunia bisnis, itu pasti nggak benar. Karena sekali lagi saya bilang di dunia ini tidak ada yang namanya zero risk atau zero resiko. Tapi yang jadi masalah adalah kalau kalian takut dengan resiko dan akhirnya kalian tidak melakukan apa-apa, itu malah lebih berbahaya daripada tidak mengambil resiko. Sama seperti kemarin saya juga masuk ke dunia padel dan berinvestasi di dunia padel. Seperti kalian tahu, kita kemarin masuk di Jungle, kita juga masuk di Social Padel House by Ismaya. Kalau saya mendengarkan orang yang berkata bahwa padel hanya FOMO dan akan bertahan 2-3 tahun ke depan, kemudian saya takut mengambil resiko dan saya tidak melakukan apa-apa, maka ini lebih berbahaya daripada saya melakukan investasi di padel. Karena siapa yang tahu masa depan? Bisa jadi padel bertahan cuma 2-3 tahun, bisa jadi padel bertahan dalam jangka panjang 5-10 tahun seperti di luar negeri, nggak ada yang tahu. Tapi kalau sampai memang padel bertahan hingga 5-10 tahun ke depan, maka saya I will get rewarded. Inilah risk yang harus diambil. Tapi bagi saya akan lebih beresiko bagi saya kalau saya tidak ngapa-ngapain di dunia padel atau saya tidak berinvestasi apa-apa. Sama seperti waktu kalian investasi Bitcoin. Saya selalu bilang setiap investasi punya resiko dan saya nggak pernah bilang Bitcoin itu zero risk. Resiko Bitcoin adalah volatilitasnya. Apakah kalian berani take the risk? Nah, ketika kalian berani take the risk, kemudian harga Bitcoin naik, maka kalian akan mendapatkan keuntungannya. Nah, tapi kalau kalian tidak melakukan apa-apa dan hanya menonton, kalian juga malah tidak dapat apa-apa. Nah, itulah yang namanya dengan resiko. Jadi jangan pernah bilang orang yang mendapatkan untung dari Bitcoin ataupun holder Bitcoin lalu dia mendapatkan cuan, kalian bilang itu hoki. Karena itu bukan hoki, tapi dia berani untuk take the risk. Tapi mindset yang salah adalah mindset yang tidak berani take the risk. Karena kalau kalian tidak take the risk, then you are not going anywhere. Kalian nggak akan kemana-mana. Ya hidup kalian begitu-begitu aja. Ya gua ya begini-begini aja. Karena tidak ada resiko yang diambil. Barusan ada cerita teman gua pebisnis baru buka pabrik baru. Bahkan gua sampai tanya ke dia, lu kok berani buka pabrik baru dalam kondisi seperti sekarang? Coba kalian bayangin resiko yang dia ambil. Andai kata produksinya dia nggak serap, dia harus bayar bunga bank, dia harus bayar gaji karyawan, bayar pajak, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya dia sukses, dia akan get rewarded. Tapi kalau gagal, ya itu namanya resiko, guys. Mindset anak kecil adalah mindset ketika kalian sudah take the risk dan gagal, tapi kalian nyalain orang lain. Invest Bitcoin, harganya turun, nyalain orang. Buka usaha, gagal, nyalain timnya. Itu mindset anak kecil banget. Tahu nggak kalian mirip seperti apa? Mirip seperti seorang anak kecil yang kalau kepalanya kebentur tembok, yang disalahin temboknya. Nah, itulah mindset anak kecil yang kalau gagal, suka nyalain orang. Tapi kalau untung, nggak bagi-bagi. Jadi kalian tipe yang mana nih? Apakah kalian tipe yang berani ambil resiko atau cuma doing nothing? Yuk, coba komen di bawah. Bungkus.